Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pelajaran ke-18 tentang rukun-rukun sholat. Ya, jadi kita sudah paham bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat agung, ya, yang diperintahkan kepada kita dalam keadaan apapun, tidak boleh ditinggalkan sholat itu. Kondisi apapun, kita harus tetap menjaga sholat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, ya. Ada bacaan yang harus kita baca, ada gerakan yang harus kita lakukan. Nah, perkataan dan perbuatan di dalam sholat itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang hukumnya itu sebagai rukun sholat, ada yang itu perkara diwajibkan dalam sholat, dan ada perkara yang merupakan sunnah dalam sholat, yaitu penyempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Ketika ditinggalkan, maka sholatnya batal. Nah, kemudian rukun sholat itu disebutkan di dalam hadis yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengajari seseorang yang sholatnya kurang benar. Jadi ada datang sahabat, datang ke masjid, sholat, datang Rasulullah katakan, kembalilah, kamu belum sholat. Orang itu ngulangi sholatnya, balik lagi ke Rasul katakan, kamu belum sholat, ulangi lagi. Yang ketiga orang itu katakan, ya Rasulullah, saya hanya bisanya seperti itu. Maka Rasulullah ajari, ya, dalam hadis di halaman 99, ya, nanti kalian bisa baca, ya. Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, maka hendaknya kamu bertakbir. Tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian setelah itu kamu membaca Al-Fatihah. Wa bima sya'allah ayyak an taqra'. Dan setelah Fatihah, silakan kamu baca ayat lain yang kamu kehendaki. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Setelah itu kamu ruku sampai tumakninah rukukmu. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Lalu kamu bangkit dari ruku sampai berdiri tegak. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu melakukan sujud sampai tumakninah sujudmu. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Satu, kamu bangkit dari sujud sampai kamu duduk dengan tenang. Setelah itu wa fadzalika fi sholatika kulliha. Kamu lakukan pada semua rakaat sholat yang kamu lakukan. Itu adalah apa? Hadis yang menunjukkan tentang rukun sholat. Nah, maka berdasarkan hadis dan juga hadis-hadis yang lain, maka para ulama menyebutkan bahwa rukun sholat itu ada 14. Ada 14 perkara. Yang pertama apa? Berdiri. Jadi untuk sholat wajib, maka yang pertama adalah kita harus berdiri kalau punya kemampuan. Tadi Rasul katakan apa? Idza qumta. Kalau kamu berdiri untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, fakabbir. Takbiratul ihram yaitu apa? Ketika kita sudah berdiri menghadap kiblat dan kita bertakbir, itu hukumnya rukun. Setelah itu yang ketiga membaca Fatihah. Tadi hadisnya apa? Tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian kamu baca Ummul Qur'an. Ya, yaitu Al-Fatihah yang dimaksud. Yang keempat ruku. Tsummarka. Satu, kamu ruku. Hatta tatma'inna raqi'an, sampai kamu rukuknya tuh tumakninah.
Jadi jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kelima, bangun dari ruku. Setelah ruku dan kamu berdiri. Tegak setelah bangun dari ruku. Nah, jadi ketika i'tidal itu sampai betul-betul berdiri, jangan sampai baru mengangkat kepalanya langsung sujud lagi, tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, sujud. Sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja 7 anggota badan itu? Ya, dahi dan hidung itu dihitung 1, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari-jari kaki. Kemudian bangun dari sujud. Berikutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Setelah itu apa? Melakukan tasyahud akhir. Membaca bacaan tasyahud akhir. Setelah itu mengucapkan salam. Nah, selanjutnya ditambah apa? Tumak nina. Jadi tumak nina ini termasuk rukun dari sholat. Maka tidak sah seseorang yang sholatnya tidak tumak nina. Tumak nina itu artinya apa? Ya, posisi anggota badan tuh sudah mapan. Jadi ketika ruko, ya ruko sampai tulang-tulangnya mapan. I'tidal sampai berdiri dengan benar, tulang-tulangnya mapan. Ketika sujud juga demikian. Jadi tidak seperti ayam mematuk atau makan makanan itu, tidak. Itu tumak nina. Nah, satu urut sesuai dengan rukun. Maka sholat itu tidak boleh dibolak-balik ya. Ngaku salam dulu, ya baru takbiratul ihram, enggak. Jadi urut yang 14 yang sudah kita sebutkan tadi harus dikerjakan secara urut. Kemudian silakan ini bacaan tahiyat akhir. Ya nanti dihafalkan ya. Dihafalkan itu ada di buku halaman 101. Ya. Silakan nanti dihafalkan ya. Jadi apa namanya? Ini salah satu dari bentuk bacaan at-tahiyat ya, karena nanti ada beberapa riwayat yang mungkin lafadznya sedikit berbeda. Ya, jadi silahkan nanti dihafalkan, kemudian dipahami maknanya. Nah, jadi at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaannya. Ya. Kemudian nanti disunahkan setelah apa? Membaca sholawat. Nanti di pembahasan sunnah-sunnah sholat. Tapi ini yang rukun. Kalau ini ditinggalkan ya dengan sengaja, maka batal sholatnya. Nah, tapi nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jangan lupa ya dihafalkan ya bacaan-bacaannya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.